Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, tidak hanya sebagai ruang untuk mengenalkan produk, Jakarta Fair juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Lebih lengkap sudah bergabung ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, mohon maaf tadi sempat terpotong karena ada breaking news Kompas TV. Kita kembali lanjutkan dialog kita. Kita tahu Jakarta Fair ini event tahunan dan melibatkan lebih dari 2.000 perusahaan. Kalau dari analisa Anda, bagaimana hitung-hitungan soal dampak ekonomi di Jakarta Fair 2025 khususnya di tahun ini? Ya, kalau kita lihat kalau dampak ekonomi itu ada yang sifatnya langsung, ada yang multiplier. Jadi sektor lain juga ikutan kaitan dengan Jakarta Fair. Kalau langsung misalnya untuk pembelian tiket, transaksi pengunjung, kemudian juga pengeluaran pengunjung, alokasi perusahaan atau Pemda untuk biaya investasi, operasional maupun biaya-biaya lain. Nah, tadi sempat disampaikan Pak Gubernur, transaksi atau pengeluaran pengunjung saja sudah bisa katakan 6 sampai 7 triliun dan saya yakin biaya dampak ekonomi langsungnya bisa lebih daripada itu karena pembelian tiket, alokasi investasi dan operasional itu belum dihitung begitu. Nah, bagaimana dampak multiplier ekonomi gitu ya? Kami juga pernah melakukan beberapa simulasi ya untuk momentum-momentum yang lain. Biasanya bisa 3 sampai 4 kali lipat atau lebih gitu ya. Katakanlah kalau misalnya multipliernya bisa lebih 3 kali lipat, itu kan mungkin bisa kalau 6-7 kan bisa lebih dari 20 triliun ya multiplier ekonominya. Sedangkan PDRB DKI itu sekitar 4.000, berarti kalau kalkulasi kasarnya multiplier ekonominya ini bisa kurang lebih 0,5% PDB. Itu angka yang menurut saya juga cukup luar biasa ya, bisa mendorong ekonomi di tengah situasi sekarang ini. Tentu saja Oke. kalkulasi kasar ini perlu dilakukan lebih sistematis ya dengan data-data dari Pemda DKI yang lebih komprehensif begitu. Aha, oke. Kita tahu di tengah dampak ekonomi begitu yang saat ini terjadi. Yang pertanyaan selanjutnya kemudian seberapa signifikan Jakarta Fair ini bisa menggerakkan roda perekonomian begitu. Walaupun memang tadi Anda sebutkan ada efek multiplier di sana. Kalau kita melihat akan ada perbedaankah dampak Jakarta Fair di tahun ini dengan tahun sebelumnya? Seberapa signifikan? Ya, kalau kita lihat biasanya kalau kuartal kedua itu pertumbuhan ekonomi Jakarta itu jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal satu ya. Kemarin pertumbuhan ekonomi Jakarta itu 4,95. Biasanya bersama dengan momentum ekonomi yang lain, kuartal kedua akan tumbuh. Nah, ini menjadi satu stimulus ya untuk ekonomi Jakarta lebih baik biasanya di sampai kuartal kedua. Mungkin meskipun sisanya juga ada di kuartal 3 karena pelaksanaan sampai bulan Juli begitu. Saya kira lumayan lah ini menambah meskipun kita tahu situasinya ada dua hal. Yang pertama daya beli masyarakat lagi tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. Betul. Yang kedua adalah penyelenggaraan ini berkurang ya seminggu ya dari 33 hari menjadi 25 hari. Nah, memang khawatirnya tadi putaran ekonominya agak sedikit meleset dari perkiraan begitu. Tapi ini tetap bisa mendorong momentum tambahan konsumsi masyarakat begitu. Tapi Anda optimis kemudian kalau kita lihat Gubernur Jakarta Pramono Anung ini kan targetnya nilai transaksinya di Jakarta Fair ini bisa meningkat 7,5 triliun rupiah. Nah, kalau Anda memprediksi apakah ini akan tercapai target dari Mas Pram? Mungkin meleset sedikit ya kalau saya lihat Oke. itu kan baseline-nya kan tahun 2024 pada saat itu euforia pemilu, konsumsi banyak, bantuan sosial lebih banyak dan sebagainya sehingga dan kedua katakanlah pasca Lebaran masih banyak orang yang kemudian memiliki uang. Ini kan sudah agak jauh begitu ya. Jadi saya kira ini agak berbeda dan saat ini juga situasinya pada orang harus membayar biaya sekolah anak-anak dan Betul. sebagainya. Jadi alokasi ini agak sedikit berbeda dibandingkan kuartal 2 2024 yang lalu begitu. Oke, ada sedikit perbedaan begitu ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita bergeser sedikit kan kita tahu komposisi Jakarta Fair di tahun 2025 ini 45%-nya ini diisi oleh UMKM. Nah, UMKM ini mengambil peran. Bagaimana dampak Jakarta Fair ini ke perkembangan UMKM, Mas? Khususnya di Jakarta Fair Ya, 2025.
Ya, saya kira kalau kita lihat ya, kalau jumlah memang biasanya UMKM lebih dominan ya. Cuma kali ini kan lebih sedikit ya, 45 banding katakanlah 55. Tentu kalau kita lihat ya ini tergantung transaksinya tentu saja. Kalau kita melihat belum ada report apakah transaksi ini lebih banyak disebabkan oleh pelaku UMKM atau menengah besar. Tapi kalau lihat struktur ekonomi biasanya sih menengah besar ini cukup lebih besar dibandingkan UMKM ya. Meski demikian bagi UMKM yang mendapatkan atau melaksanakan Jakarta Fair pasti akan terjadi peningkatan penjualan, kemudian peningkatan keuntungan dan sebagainya walaupun hanya kurang lebih 1 bulan karena momentum sebesar ini memang tidak terjadi sepanjang tahun ya. Kita hanya kalau di provinsi lain tuh cenderung hanya katakanlah momentum Lebaran sama momentum Oke. liburan hari raya Natal. DKI Jakarta ini punya Jakarta Fair. Saya kira itu kelebihan dibandingkan wilayah-wilayah lain. Oke, jadi event semacam ini, Jakarta Fair ini masih memberikan tren positif begitu ya untuk kemudian Betul. sedikit menggerakkan perekonomian dari Indonesia dan juga Jakarta khususnya terutama untuk UMKM. Terima kasih ekonom dari Indef, Mas Tauhid Ahmad telah Terima bergabung kasih. bersama kami. Sehat selalu Mas, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.